Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih ya? Pagi, siang, malam untuk semuanya. eh Pada kesempatan ini sedikit ada ini ya, jadi informasi saja lah ya. Informasi kaitannya dengan kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang gitu ya. Termasuk nanti juga kegiatan yang akan kita lakukan di selanjutnya atau semester depan. Baik, yang pertama ini yang kaitan dengan kegiatan kita sekarang yaitu magang, gitu ya. Jadi magang semester ini sudah selesai, mayoriti sudah selesai. Selanjutnya apa yang harus dilakukan yaitu informasi yang ingin disampaikan yaitu kaitannya dengan pemberkasan. Oke. Nah, pemberkasan silakan sudah mulai dilakukan pemberkasan hasil magangnya. Setelah yang sudah disampaikan oleh saya sebelumnya, ada beberapa arsip atau dokumen berkas yang harus dikumpulkan, begitu kaitannya dengan hasil magang. Nah, bila mana nggak lengkap, ya berarti nilai tidak akan ditampilkan, begitu ya. Oke, jadi sudah saya buatkan untuk link pengumpulan berkas dari hasil magang tersebut. Saya sudah taruh di deskripsi grup. Oke, di deskripsi grup bisa kita buka di sini. Nah, ini ada di sini ya. Di deskripsi kemudian ada yang namanya pengumpulan berkas hasil magang. Gitu ya. Kita klik. Oke, ya, dibuka. Nah, ini sudah saya buatkan beberapa folder-folder. Ini berdasarkan kelompoknya gitu, berdasarkan tempat magangnya. Gitu ya. Ada yang dua, ada yang sendiri dan ada beberapa. Jadi cukup upload masing-masing satu folder itu aja yang ada namanya. Jadi nggak mesti masing-masing harus mengupload gitu ya. Jadi situ aja. Nah, kita coba buka ya, apa saja dokumen yang harus diupload. Misalkan di sini ya. Oke, nah ini ada macam-macam ya. Eh, Kalau kita urutkan, yang pertama ada suket, surat keterangan balasan diterima magang. Itu yang harus diupload ya. Apa sih suket magang? Dulu yang masih ingat ya, kalau nggak salah, mana yang berkasnya ya? Bentar, saya coba buka-buka ya. Suket magang, di mana ya? Oke, misalkan ini. Suka keterangan selesai diterima. Mana nih? Nih, ya. Gitu. Oke. Mungkin sebagian ada yang sudah diserahkan gitu ya. Itu tetap harus dikumpulkan ya. Gitu. Nah, ini. Nah, ini kan masih ingat waktu pertama kali kita magang ada dua lembar kan. Lembar pertama pengantar. Nah, itu sebenarnya buat sananya gitu. Dan lembar duanya itu sebenarnya kita ambil lagi buat kita. Ya, ambil lagi buat kita simpan dan ini hasilnya gitu ya. Dan harus ditangan-tangan dan dicap begitu. Oke. Pak kalau nggak ada cap gimana ya sudah. Kalau sudah nggak ada ya nggak apa-apa begitu. Terus Pak kalau misalkan lembar balasan permohonan magangnya ini bukan ini tapi mereka sudah punya format sendiri kaitannya dengan balasan permohonan magang diterima begitu ya nggak apa-apa itu pun boleh gitu ya. Jadi ini tidak dilakukan tapi pakai format perusahaan itu sendiri boleh gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya ada eh, logbook ya. Logbook ya itu penting juga dikumpulkan. Ini ada logbook PDF, file PDF dan docnya dikumpulkan. Silakan masing-masing ya. Eh, Dibuka. Kalau ada tiga kelompok ya masing-masing siapa saja di situ. Ini berbeda ya masing-masing ya. Ada tiga orang ya tiga file logbook. Kemudian kalau selanjutnya suket ya. Suket keterangan magang sudah sesuai dengan template ya. Surat keterangan magang contohnya ya sudah ada template-nya kan. Ya ini contohnya. Nah ini gitu ya. Sudah harus pakai kop surat dari sana gitu dan di tangan-tangan basah dan cap begitu. Ini seperti ini ya harus ada kop surat sesuai dengan template yang sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya sertifikat magang. Nah ini juga sama. Kalau sertifikat magang ini harus kalau mereka tidak punya template-nya ini sudah ya yakin semua sudah ya. Tapi kalau kita punya boleh dari kita gitu ini sudah saya sampaikan. Oke, kemudian cepat saja ada selanjutnya tadi apa? Surat sertifikat, kemudian ini scanning yang kenapa? Oke, ya sertifikat lalu suket selesai magang juga sama.
surat surat keterangan selesai magang. Oke, nah ini tadi sudah ya. Kemudian lembar nilai. Nah ini yang penting juga lembar nilai ini enggak lembar nilai ya. Ini yang template yang sudah saya kasih. Kalau yang magang mandiri begitu ya, sudah seperti ini. Nanti kode biar kalau ini kosongkan saja. Kalau sudah ada kode mangga, tapi ini harapan kosong aja nggak apa-apa. Rata-rata nggak ada. Lalu sudah ada ini ya, sudah sesuai arahan. Ingat yang ide yang soft skill ini nggak perlu diganti, cuma langsung kasih nilainya. Paling ganti yang di bagian hard skillnya ya. Gitu. Karena tiap-tiap orang mahasiswa beda-beda. Gitu. Kasih nama, lengkapin, dan tanda tangan, bahasa, dan cap. Seperti itu. Biasa. Selanjutnya, oke, lembar nilai lalu luaran. Nah, luaran haki ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, luaran juga ini sudah direncanakan apa, sudah Anda masing-masing isi, begitu ya. Jurnal haki, nah ini tetap harus ada. Ini yang sudah selesai, ada 3 kelompok ya. Ya kelompoknya Kefas, lalu Siti Lufiatin, Siti Lufiatin, kemudian sama Ananda Rahayu ya. Oke, haki-haki ya. Oke, itu ya. Jadi silakan dilengkapi karena saya yakin sudah mayoritas sudah selesai. Dan kapan waktu akhir, batas akhir pengumpulan berkasnya? Saya tunggu sampai dengan saya sudah note itu sampai tanggal 8 Februari ya. Karena sudah selesai lama ya, cukup waktu lah gitu ya. Mungkin yang sekarang sedang Anda lakukan itu di bagian laporan akhirnya. Segera lengkapin sesuai dengan template yang atau contoh yang sudah saya kasih juga, dan saya yakin cepat. Yang paling penting sebenarnya itu ya, di laporan akhir itu berarti ada pengesahan ya, tanda tangan pengesahan. Contoh nih ya, tanda tangan pengesahan dari si mitra gitu ya. Oke, cover. Nah, ini tanda tangan mitra ya. Dari mitra dulu, di sana pembimbingnya atau siapapun orang yang ditugasi untuk menjadi mentor atau pembimbing apapun namanya, penyelia atau apapun gitu. Oke, kemudian lalu ditandakan oleh pembimbing kita di kampus dosbing kita. Oke, nah kemudian bla 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 bla, sama seperti yang sudah disampaikan, logbook juga dimasukkan, lampir-lampiran jangan lupa dimasukkan ya, lampir-lampirannya juga ya. Meskipun tadi sudah diupload masing-masing per file, tapi juga harus ditaruh semua di bagian laporan, di bagian akhir sebagai lampiran, foto-foto, kemudian tidak salah juga sini sudah harus ada sertifikat ya, juga nempel. Sebentar, coba kita lihat. Ini foto-foto juga, oke, oh ke atas ya, ke atas, dan banyak ya, nggak apa-apa. Oke, bentar. Nah, gitu ya. Jadi sama ya. Jadi lampirannya setelah di akhir itu, setelah data pustaka, eh, keterangan sudah diterima begitu, nanti disampaikan lalu sertifikat, lalu nilai gitu, dan logbook, lalu foto-foto itu urutannya. Oke, itu ya. Untuk laporan berarti sudah semua yang harus dilakukan ya. Yang challenge sekarang silakan diselesaikan yang belum begitu, laporan dan haki ya. Ditunggu sampai dengan tanggal 8 ya. Ya. Ya, nggak tahu nih kalau misalkan ditulisan jurnal mah nggak, silakan minimal sampai loa. Tapi kejar nggak nih kira-kira ya. Harusnya sih mudah-mudahan, saya belum ada report kaitannya dari tiap-tiap kelompok untuk luarannya gimana ya. Sudah saya sampaikan ini 20 SKS ya. Jadi harus ada luaran yang harus dihasilkan dari hasil magang ini gitu ya. Boleh mangga jurnal, mangga hakim, mangga gitu ya. Ditunggu sampai tanggal 8 Februari. Setelah itu nanti Google Drive-nya saya tutup ya sementara karena melihat siapa yang masuk dulu begitu ya. Oke, sip. Itu sudah kaitannya dengan pemberkasan. Saya tunggu kaitannya dengan kelengkapan ya sampai tanggal 8 ya. Baik. Karena ini baru 3 ya yang sudah report ke saya untuk publikasi jurnal. Jangan lupa kalau sudah Anda bisa update di sini ya. Kemudian yang selanjutnya
Ini mohon dilengkapi ya. Ini masih ada belum lengkap di bagian narahubung ya, narahubung. Untuk yang mandi MSIB ini kayak nggak perlu diisikan itu narahubung karena saya sudah punya datanya. Tapi yang mandiri harap diisi ya, karena nggak lengkap tetap ya nanti nilai hubungan nilai. Saya sampaikan wajib arsip data yang diminta itu harus dilakukan gitu ya. Bila mana ada yang kurang, mohon maaf ya. Jadi nilainya belum bisa ditampilkan gitu ya. Jadi semua harus komplit lengkap apa yang disampaikan, apa yang dimintakan. Oke, termasuk ini juga ya, naruh hubung tempat magang. Anda sampaikan siapa nih kira-kira gitu ya. Tujuannya itu adalah naruh hubung kaitannya ada dua ya. Nanti untuk eh, hari nanti setelah ini ada informasi mengenai evaluasi, kita akan kasih kuesioner kaitan dengan magang yang sudah Anda lakukan. Sama yang kedua, narobong ini fungsinya nanti buat adik kelas kita. Mana kalau nanti semester depan mau magang di tempat ini masih ada channel gitu, ada kontak yang bisa dihubungi secara langsung gitu ya. Apakah bisa menerima magang dan sebagainya. Ini penting ya. Saya mohon bantuannya untuk segera diisikan. Oke, itu kaitannya dengan arsip ya. Nanti kalau ada yang tanya-tanya, mangga ya. Setelah ini saya ya, efektif aja begitu ya. Barangkali ini butuh informasi kaitannya progres yang sedang dilakukan atau kita lakukan baik sekarang maupun nanti. Saya makanya kasih informasi video ini untuk bisa jadi pegangan, bisa jadi guidance Anda eh, apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan nanti kita lakukan begitu ya. Kemudian ini sudah dilengkapin. Nah, baik, nanti selain yang dikirimkan tadi yang di Google Drive ini berkas-berkasnya, tetap ada yang dicetak ya, ada yang dicetak. Tolong diingat-ingat yang dicetak itu secara manual tercetak, yaitu ada 3 berkas ya, yaitu surat keterangan diterima begitu ya, yang tadi jawaban, kemudian surat keterangan telah menyelesaikan magang itu dicetak di print out dan nilai 3 berkas itu 3 lembar itu yang dicetak lalu kasihin ke saya gitu lalu taruh di saya langsung serahkan jangan ditaruh di meja ya tunggu sampai diserahkan ke saya gitu jadi saya nggak tahu nih saya nggak akan terima kalau misalkan cuma taruh di meja gitu ya. Tunggu aja gitu ya. Misalkan ketemu saya di jam istirahat gitu boleh mana ya janjian atau nggak janjian juga nggak apa-apa ya saya insya Allah eh, apa namanya jam kerja ada gitu selain hari Kamis ya begitu gitu ya. Itu yang harus dikumpulkan baik tercetak yang di sini maupun yang tadi dicetak. Kemudian apalagi? Nah, baik yang sudah dicetak begitu ya. Oke. Eh, Bagi yang sudah mengupload lengkap bisa langsung diisikan daftar list nanti saya akan bikin grup di mana di sorry bikin list di grup kita itu kelompok atau siapa yang sudah selesai mengupload ya yang 8 poin ini ya 8 poin ini sudah selesai sampai 8 langsung bisa isi list di situ jadi saya langsung cek sana tunggu sampai tanggal 8 isiannya untuk yang sudah selesai berarti 3 ya tadi ya. Ada 3 kelompok sepertinya sudah selesai sampai tahap luaran kaki yang dihasilkan itu oke kemudian seperti list ya nanti saya buat listnya yang sudah diisi yang sudah melakukan penyelesaian upload berkasnya. Apalagi ya? 4 ya. 4 ini lalu pelaksanaan presentasinya. Nah ini presentasinya eh, kapan pelaksanaan presentasi evaluasi hasil magang ini dilakukan? Diperkirakan itu di minggu kedua UAS nanti, gitu ya. Jadi harapannya semua berkas sudah selesai, semua berkas sudah masuk, begitu ya. Biar saya selalu tanggal 8 ini sudah ngerekap, gitu ya. Nilai sementara yang masuk, saya langsung rekap termasuk nanti tambahannya pada saat evaluasi hasil magang gitu ya, wawancara ya. Seperti apa mungkin sedikit gambaran nanti gini ya. Ada nggak ya? Bentar, saya sudah buka tadi padahal. Oke. Oke ini ya jadi nanti mungkin seperti ini jadi kegiatan kita paralel session di satu waktu kita kumpul di audit ruangan audit gitu ya setiap kelompok ya kalau misalkan dia sendiri magangnya ya sendiri gitu tapi kalau misalkan dia magang 2 orang ya 2 gitu akan langsung diwawancara oleh satu dosen gitu ya
Ya, mungkin ini sedikit beda ya dengan prodi lain, tapi yang kita lakukan seperti ini. Itu kita tanya-tanya, kaitannya sudah ada list pertanyaan yang akan ditanyakan. Masuk, ini sudah selesai semua berkas-berkas yang sudah di-upload, jadi bisa dipelajari, begitu. Gitu ya. Ini sih formula sementara ya, seperti ini gambaran tahun kemarin. Nah, apa nanti misalkan gambaran nanti kedepannya beda, saya nggak tahu ya. Tapi yang penting ini dulu yang bisa saya kasih gambaran. Begitu. Yang harus disiapkan adalah presentasi, ya tentunya ya. Jadi masing-masing atau nggak masing-masing ya. Ya tadi kalau misalkan satu kelompok 4 orang, 3 orang, ya bikin cukup satu presentasi. Yang pembedanya adalah masing-masing orang itu job desk-nya apa nanti bisa kelihatan di bagian mana tugasnya ngapain masing-masingnya gitu. Tapi cuma bikin satu PPT aja. Termasuk laporan juga kan. Satu tempat magang, satu kelompok, ada 4 orang, 3 orang, ya satu aja laporannya. Nanti di covernya disusun oleh satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Nanti pembedanya itu di bagian logbooknya, yang itu kan ada 3, 4 orang yang beda gitu. Oke. Mungkin dijabarkan ya di laporan tersebut dari 4 ini bidang apa yang dikerjakan, yang ditugasi bidang apa. Ya misalkan sama sih nggak apa-apa sampaikan aja gitu ya. Nanti di bagian mana bisa disampaikan ada tugas pokok dan pekerjaannya yang ditugasi apa di situ ya informasinya ada. Oke, itu kaitannya dengan nanti presentasi hasil magang ya. Nanti yang diperkirakan di minggu kedua setelah UAS. Oke, berarti di bulan Februari ya, Februari akhir mungkin ya. Begitu. Itu kaitan dengan pelaksanaan presentasi. Oke, terus selanjutnya sebentar. Oke, ya. Ya, sudah semua sih ya. Jadi ini sudah sampaikan luaran juga wajib tadi ya. Luaran yang nanti harus Anda hasilkan. Eh, Haki misalkan, yang paling mungkin sih Haki ya, karena cepet ya. Perlu diketahui mungkin sudah bisa tanya ya. Saya lihat di grup juga Kevas yang sudah selesai, bisa tanya-tanya Kevas apa saja dokumen yang harus dibutuhkan. Gitu ya. Kalau nggak salah, biaya sekarang turun ya dari 300 menjadi 200.000. Nah itu mungkin bisa alhamdulillah meringankan ya. Kemudian PPT sudah, foto sudah, narah hubung tadi harus diisi, betul. Nah, terkait dengan evaluasi magang. Oke, terkait dengan evaluasi magang, silakan. Ini ada informasi evaluasi magang, ada di grup ya, di sini, ada di sini. Ada kuesioner, ada 2 kuesioner yang harus Anda lakukan, yaitu pertama, kuesioner pelaksanaan magang bagi mahasiswa. Nanti Anda sendiri yang melaksanakan ya. Anda sendiri yang akan mengisi kuesioner ini gitu. Silakan diklik Anda isi. Nanti rekapnya nanti saya kelihatan mana yang belum mengisi gitu. Termasuk mitranya juga. Ya, mana yang belum mengisi bisa kelihatan nanti saya japri mana yang belum mengisi gitu ya, akan terpantau gitu ya. Yang selanjutnya ada kuesioner pelaksanaan magang bagi sorry ini belum diedit ya. Pelaksanaan bagi pengguna lulusan ya. Pengguna pengguna itu mitra maksudnya dalam artian bagi penggunanya bagi mitra gitu atau tempat magang mitra magang mitra atau tempat magang lah gitu. Nah ini silakan eh, di apa namanya disampaikan gitu ya disampaikan ke mitra magangnya dalam hal ini misal jadi pembimbing kita mentor kita penyilik kita di sana yang kita kenal dekat gitu jadi nggak mesti harus pimpinannya ya pembimbing kita di sana aja nggak apa-apa karena yang tahu kinerja dari kita ya kan pembimbing kita di sana gitu yang deket yang apa lebih enak silakan diisi ya minta masukannya mohon izin Bapak Ibu ini dari kampus kaitan dengan pelaksanaan magang yang sudah dilakukan ada evaluasi yang harus diisi begitu mohon berkenan untuk bisa mengisi kita sampaikan seperti itu ya oke nah ini harus diisi silakan mulai dari sekarang sampaikan untuk dilakukan pengisian. Oke, sedikit banyaknya tampilan seperti ini ya, sini ya. Jadi ini untuk link buat mahasiswa ya, buat mahasiswa dan pengguna lulusan. Nah, ini buat mahasiswa. Silakan Anda isi masing-masing prodinya apa dan untuk penggunanya seperti ini. Gitu, ini tampilan seperti ini. Oke, biar kita tahu
seperti apa gitu kaitannya dengan evaluasi magang yang sudah kita lakukan. Oke, ini sudah. Selanjutnya itu kaitannya dengan magang. Seperti sudah disampaikan semua ya. Ini mohon dilengkapin, ini masih belum lengkap ya. Oke. Ya, eh sudah sih itu ya kaitannya dengan magang karena itu mungkin sudah cover semua. Baik lagi kalau Ari tanyakan, silakan nanti kita sampaikan di grup gitu bisa lah yang saya tanggapin atau bisa japri ke saya gitu ya. Kalau misalkan memang itu kebutuhannya untuk kita pribadi sendiri ya, boleh. Mangga di japri ke saya juga pasti layani. Mangga ya. Itu kaitan dengan magang. Kemudian kita berangkat masuk ke yang kedua sedikit ya, sedikit banyaknya masuk ke skripsi lah ya. Karena itu yang disampaikan tadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi, video ini kaitannya dengan semester ini yang sudah kita lakukan sama persiapan semester depan. Semester depan berarti apa? Skripsi gitu ya. Skripsi berarti apa yang harus kita lakukan. Oke. Berarti kaitan dengan skripsi yang sudah kita lakukan bersama itu sudah melakukan ini ya, pengajuan judul ya. Pengajuan judul, ini panduan sudah saya sampaikan di grup ya. Lalu juga spreadsheet ini usulan. Nah, yang harus Anda lakukan sekarang, yang sudah dibuka dari bulan Januari kemarin, bulan Januari, judulan ya, judul skripsi. Nah, ini sudah beberapa yang sudah mengisi, termasuk sudah diresponsi beberapa. Kalau yang belum diresponsi, ini masih dalam tahapan perbincangan ya. Masih kita pembahasan, gitu. Termasuk waktu juga kita sampaikan. Oke, nah, silakan ditambah lagi karena batas waktu untuk penulisan judul yang sudah ditentukan adalah sampai tanggal 15 Februari. Nah, ini sudah masuk Februari ya. Nah, harapannya setelah Februari selesai langsung berangkat ke pembimbingan gitu ya. Jadi setelah Februari langsung masuk ke mudah-mudahan sudah disetujuin ya jangan sampai Februarinya ya. Sampai mepet tanggal 15-nya. Awal-awal Februari sudah mulai masuk, sudah di ACC juga. Lalu langsung setelah tanggal 15 Februari pembuatan proposal, proposal selesai sampai akhir Februari begitu ya. Sampai akhir Februari itu batas akhir untuk pembuatan proposalnya. Oke, silakan ini dilengkapin ya. Oke, kita masuk sedikit ke presentasi ya, presentasi untuk persiapan skripsi. Nah, oke, ini eh, skripsi. Kemudian ya ya definisi sama ya. Jadi semester 8 yang berbuat SKS. Kemudian ini mahasiswa mendapatkan keilmuan yang diperlukan selama mengikuti perkuliahan di Universitas CIC dengan bentuk pendidikan bidang informatika. Jadi ini tahap akhir ya yang akan Anda lulus di tugas akhir ini atau skripsi ini. Nah, jadi merekap semua apa yang sudah Anda dapatkan. Oke, syarat akademiknya IP-nya tuh minim di atas 20 ya, sampai dengan semester 7. Kemudian jumlah SKS yang ditempuh adalah 130 SKS. Yang kurang dari ini silakan bisa menghubungi saya. Saya akan coba bantu-bantu menskemakan kira-kira seperti apa nanti kaitannya dengan penyelesaian skripsi ini dan kaitannya dengan penyelesaian masa studi gitu biar tepat menjadi misalkan Pak bisa nggak lulus tepat waktu dengan nilai yang seperti ini gitu silakan ya kalau yang ada masalah-masalah bisa japri nanti dengan saya langsung dan nomor 3 melampirkan KHS dan transkrip nilai dari semester 1 sampai 7 pada saat penyerahan proposal itu ya jadi pada saat penyerahan proposal misalkan awalnya kan judul selesai, lalu pembuatan proposal di ACC selesai, cetak. Nah, pada cetak mencetak dua buah proposal itu disertai juga dengan melampirkan KHS dan transkrip. Tujuannya biar tahu ini tuh sudah layak cukup belum gitu ya, memenuhi syarat belum untuk bisa mengambil skripsi. Tuh. Kemudian selanjutnya teknik pelaksanaan sama ya. Di ini eh, topiknya pasti dapat diperoleh dari studi kasus di sebuah perusahaan, instansi atau lembaga atau melakukan studi kasus sendiri yang dapat diperoleh melalui studi latar atau riset pustaka gitu ya. Tapi di sini sebenarnya eh, harus ada mitra ya karena nanti di terakhir pun juga karena ini informatika itu harus berprinsip pada ada
ada isian itu ada yang namanya teknologi tepat guna gitu. Apa itu TTG atau teknologi tepat guna ini? Artinya yang dikatakan tepat guna itu harus ada mitra atau yang membutuhkan gitu. Harus ada mitranya gitu. Makanya kaitan dengan tersebut dari topik penelitian yang kita ambil apapun topiknya itu harus melibatkan mitra. Dan di sini di terakhir pun juga ada penilaian yang nanti akan diberikan oleh mitra sama seperti proyek ya. Proyek pun juga sama kan dan nomor penilaian begitu. Oke, seperti itu. Nomor satu sudah ya. Oke, kemudian ya modal sudah. Nomor tiga juga pembimbing. Beda dengan proyek. Di skripsi ini ada dua pembimbing ya. Ya. Satu dari Homes TI-nya dan nomor dua dari luar Homes. Oke, makanya gitu ya. Pemilihan buah dosbing ini tergantung dari siapa cepat eh, memulai gitu ya dari memulai judul lalu skripsi sorry proposal. Kalau proposal selesai dari awal ya mendapatkan keuntungan bisa memilih dosen bimbing yang diinginkan gitu karena masih terbuka banyak ya dosen-dosen bimbingnya masih masih available gitu masih kosong. Kemudian selanjutnya tahap kegiatan skripsi dilakukan melalui LMS pasti ya tidak di luar LMS gitu sama seperti proyek untuk sistem bimbingannya ini harus minimal 6 kali bimbingan, tidak boleh lebih, sorry tidak boleh kurang ya, karena pakai sistem ya nggak bakal bisa maju gitu ke tahapan selanjutnya yaitu mendaftar ke sidang gitu dan akumulasi tambah 6 lagi, jadi mencapai 12 kali bimbingan untuk syarat ke sidang skripsi. Ini apa namanya alur proses skripsinya. Oke, ini panduan sama bisa dicari diambil di sini. Mulai ini usulan judul dosbing ya, usulan judul dan dosbing. Mungkin dosbing nanti ya. Ini dosbingnya akan didapat setelah Anda buat proposal. Jadi di sini tahapannya hanya sampai usulan judul saja. Itu. Ini yang sudah kita isi ya, judulnya. Di mana? Sini ya. Ini alamatnya. Silakan diisi. Boleh minimal 2 ya. Minimal 2. Ada beberapa yang seperti ini, 4, mangga silakan ya. Empatnya itu jangan sama semua, percuma ngapain. Itu ngapain tetap 2. Atau kalau misalkan sama semua, nggak bakal diresponsi gitu. Karena misalkan cuma dibulak-balik gitu ya, masih dalam satu tatanan satu judul, itu nggak bakal bisa dilanjutkan. Empatnya ini, atau lebih dari duanya ini, atau duanya minimal ini harus benar-benar beda ya. Sama sekali beda gitu, baik metodenya maupun topik tema yang diangkatnya gitu. Oke, jadi silakan diisi sampai dengan berapa yang sudah disampaikan sampai tanggal 15 Februari ya. Oke, diisi kemudian minimal 2 sujud tadi melalui Google Spreadsheet yang sudah ditampilkan tadi. Lalu sampai tanggal 15 Februari betul berlaku first come first serve penentuan dosping dan judul tempat privilege nanti kalau bisa seperti itu. Sampai terus gitu ya ada proses ditolak atau tidak dicoba direvisi lagi sampai diputar-putar sampai disetujui selanjutnya masuk tahapan proposaling. Oke, proposal sama ya di proposal pertama kali dibuat filenya langsung dikirim ke Ibu Putri ya. Nah, ini alamatnya ke email kali diresponsi kalau ada revisi silakan diputar lagi diulang lagi apa yang diminta kalau sudah di ACC itu setelah berapa kali atau langsung di ACC langsung disuruh cetak nanti ya cetak atau print out proposal file proposal tersebut 2 proposal ya 2 proposal kenapa dua ya karena nanti rencananya 2 proposal ini akan dikasih ke dosping kita yang 2 orang tadi ya ke 2 dosping itu apa formatnya ada cover depan menggunakan plastik mika bening ya dan cover belakangnya menggunakan kertas jeruk warna orange. Oke, maaf belakang warna oranye atau kertas jeruk menggunakan kertas jeruk. Lalu di print out 2 kali, lalu kasih lagi ke Bu Putri untuk divalidasi dan di situ akan ditulis siapa pengajuan dosbingnya. Ini lalu akan dikasih ke saya. Apakah 2 dosbing itu masih ada enggak gitu. Kalau ada ya saya langsung validasi oke oke. Lalu saya simpan untuk selanjutnya bisa diambil pada saat setelah KRS. Silakan diambil kembali 2 proposal tadi untuk dikasihkan ke dosbing masing-masing untuk mulai pembimbingan gitu ya pertama kali dan harus dikasih langsung karena apa
Yang penting pertama kali dikasihin harus ketemu. Tujuannya biar bisa langsung kontrak bimbingan pertama kali ya. Harus harus sepakat nih kaitan dengan proses bimbingannya gitu ya. Hari apa aja atau bareng-bareng dengan yang lain atau apakah WA dulu untuk bisa mulai bimbingan ataukah di situ penentuan Pak bimbingannya gimana Pak ataukah seminggu sekali atau gimana silakan tanyakan Pak proses bimbingannya online atau offline mangga silakan disepakati di situ bersama ya. Jangan sampai ketinggalan biar proses bimbingannya sudah disepakati tidak ada bingung canggung gitu ya. Oke, harus datang langsung diserahkan. Setelah selesai ini proses bimbingannya, saya kasihin tadi ya awal Maret sampai akhir minggu kedua bulan Juli itu sampai 12 kali itu di situ ya. Setelah Juli berarti masuk ke sidang nantinya. Oke, kita anggap sampai sini lakukan sosialisasi penyerahan. Nah, setelah selesai sampai bulan Juli ini, sebelum nanti ngajuin ke sidang, begitu tahapan akhir tahapan sebelum mengajukan sidang itu ya pastinya sudah selesai bimbingan ya 12 kali bimbingan, laporan sudah baik, program juga sudah 100% baik, selesai. Apa nih? Berarti kita ke mitra gitu ya. Mitra untuk minta apa? Nilai ya dari dosbing mitranya plus sekaligus untuk mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan skripsi PI di situ. Kita tangan dan cap basah. Pakai kop juga sama. Oke. Kemudian pastikan jangan lupa juga foto-foto dokumentasinya ya. Dari eh, foto dokumentasi pada saat sosialisasi kita ngajarin cara kerjanya begitu ya. Masuk foto sosialisasi pada saat pose bersamanya gitu. Oke. Seperti itu ya. Kemudian ini ya. Jadi setelah sidang belum ya. Ini setelah sebelum maksudnya sebelum sidang gitu dan aplikasi sudah selesai, sebelum sidangnya itu harus dilakukan sosialisasi dulu dan penyerahan ke mitra. Itu dilakukan pada minggu ke 3 dan 4 di bulan Juli. Oke, setelah selesai baru bisa ngajuin ke sidang. Nah, ini seminar tadi ya. Seminar itu 6 kali bimbingan di Simasita, masing-masing dosping itu 6 kali ya. Pelaksanaan minggu kedua diperkirakan minggu 2 atau 3 bulan Mei. Minimal kalau sidang minimal 6, tambah 6 lagi jadi 12 masing-masing dosping ya. Pelaksanaan saat minggu 1 atau minggu 2 bulan Agustus 2025 dan selesai. Oke. Kemudian ini beberapa judul nanti saya update lagi. Saya kirim PPT-nya. Ini masih 12 yang tahun kemarin belum ya. Nah ini mungkin saya tambahkan di situ. Atau kalau nggak sempat saya kirimkan lah yang ini dulu ya. Di angkatan 2018 juga di belakang juga angkatan 18. Angkatan 17 juga mungkin menjadi bahan Anda masing-masing untuk bisa membuat juga. Atau sudah ya. Ada ya di pengajuan. Sudah saya kasih di situ juga. Oke, ini proposal nanti juga ini sudah saya kasih proposal skripsi. Ini lengkapnya itu ada di buku panduan. Kemudian ini gambaran seminar skripsi seperti ini ya. Ini bisa gabung-gabung, mungkin yang beruntung bisa dihadiri oleh beberapa dosen gitu. Atau yang seperti di bawah ini gitu ya. Tapi lazimnya seperti bawah ya. Satu mahasiswa akan diuji oleh dua penguji begitu ya sudah ditentukan. Dan ini tertutup saja. Nanti lihat ya. Tapi kemudian tertutup. Oke, ini sudah tugas bimbing ya, seminar sini dilakukan oleh web 1 sampai 4. Nah, pertama kali sebelum sidang tadi kaitan dengan seminar itu, ini seminar ya, seminar skripsi itu dilakukan oleh 2 orang. Oke. eh Sampai bab 4 pembunuhannya, yaitu sampai di perancangan sistem. Apa sih yang ditampilkan pada saat seminar ini ya? Primadonanya atau key point-nya itu adalah atau poin utamanya adalah kita mempresentasikan ya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tapi primadonanya yang paling penting itu adalah kita menampilkan, kita memvisualisasikan bagaimana cara kerja atau tahapan dari secara manual dari metode yang kita pilih, yang kita gunakan, gitu ya. Misalkan tahapan metode AHP itu ada 7 ya. Tahap pertama apa itu jelas. Di sheet 1 berarti tahapan pertama, sheet 2 tahapan kedua, dan selanjutnya terakhir di 7 terakhir menampilkan hasilnya. Jadi semacam simulasi, gitu ya. Jadi menampilkan cara kerja. Poin penting dari atau poin utamanya di seminar skripsi itu ya cara kerja atau simulasi dari tahapan cara kerja dari manualnya. Kalau itu nggak ada, bisa jadi itu harus sidang seminar ulang. Jadi itu saya sampaikan ya. Pembedanya antara seminar dengan sidang, pada seminar itu yang ditampilkan adalah
cara kerja manual dari metode kita yang kita gunakan, yang kita pakai itu bagaimana tahapannya, visualisasinya kayak gimana, dari awal sampai akhir hasil yang didapatkan. Pada sidang yang ditampilkan tuh berarti apanya? Programnya, gitu. Program program aplikasinya ya. Itu ya intinya ya. Oke, lanjut. Nah, ini sidang ya sama ya tadi ya, yang saya sampaikan. Jadi hasilnya yang produknya yang kita tampilkan. Kemudian terakhir untuk penilaian sama, yaitu penilaian proses pembimbing ada beberapa komponen ya dari proses penilaian. Pertama dari pembimbing, dua dosbing, lalu ditambah dengan nilai dua penguji dari seminar, ditambah dua penguji pada saat sidang, gitu ya. Dan satu lagi dosbing dari mitra ini belum saya sampaikan ya, begitu. Oke. Kemudian lanjut, nah ini masih lama ya, tapi ini harus saya sampaikan, harus biar kita jadi aware gitu ya, kaitannya dengan skripsi ini dari awal sampai akhir. Ini kaitan dengan pemberkasan, misalkan kita selesai, setelah sidang itu belum selesai sebenarnya, ada satu tahapan lagi yaitu luaran, yaitu publish jurnal di luar, dan ini harus jurnal aplikasi Sinta dan minimal untuk bisa dikata mengambil ijazah ini kan syarat ya pemberkasan ini untuk mengambil ijazah sampai dengan mendapatkan luas saja sih sebenarnya gitu ya, baru kalau itu letter of acceptance bahwasanya jurnal yang kita submit itu diterima, tapi karena kebutuhan kita mau ngambil ijazah ya nggak apa-apa dengan luar dulu gitu. Lainnya itu adalah CD sama ya seperti proyek ya. Ini boleh pakai CD, DVD mau flash disk juga boleh. Ya flash disknya boleh gabungan dari beberapa mahasiswa lain, boleh mangga ya. Nanti ditulis aja di situ. Sama persis seperti proyek intinya. Oke, nanti link dari isi CD akan disampaikan selanjutnya ya. Ini silakan Anda baca-baca kaitan dengan publikasi dari sebenarnya kalau lengkapnya di sini ya, Sinta Kemendikbud.go.id jurnal kita filter nanti berdasarkan engineering dan science di sini ya. Klik filter, ini alamatnya sintakemendikbud.go.id jurnal, lalu filter dipilih tadi ya, dipilih engineering dan science, nanti muncul tuh jurnal-jurnal apa ya, yang tampil. Kita pelajari di situ publishnya kapan, waktunya gitu ya. Apakah berbayar atau enggak, itu boleh. Termasuk nanti kaitannya dengan jurnal-jurnal ini akan saya kasih ya link-linknya atau daftarnya Excelnya selain dari sini ya, apa namanya rujukannya begitu, bisa pakai mana aja. Sekian dari saya kaitannya dengan skripsi termasuk apa nih biaya ya. Oke, jadi nanti di skripsi ini ada biaya juga ya yang harus dibayar, beda dengan studi biasa. Ada dua pembayaran awal dan akhir. Jadi pada saat KRS nanti masuk ke semester 8 ada biaya yang dibayarkan. Skripsi awal itu 700.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau belum naik kita gimana itu 700.000 dibayarkan di awal KRS awal masuk semester 8, dan pada saat selesai ini dalam tahapan mau sidang gitu ya, ada pembiayaan lagi yang namanya kedua itu 500.000 ya untuk tahap kedua atau akhir ya, pembayaran sidang akhir di skripsi akhir itu 500.000, karena itu sistem gimana itu, karena itu nanti pada saat kita ngajuin sidang, daftar sidang ada validasi dari keuangan. Manakala keuangan yang pembayaran skripsi keduanya belum bayar, nggak bakal bisa untuk bisa mengajukan ke sidang gitu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Baik lagi, bila mana ada yang ini hanya untuk fokus kita aja gitu masing-masing biar bisa dibuka pada saat senggang kaitan dengan persiapan semester depan maupun yang sudah kita sekarang. Poinnya adalah ingat-ingat tadi tanggal-tanggal penting semester ini gitu kan, dan juga semester depan cuma di note sendiri gitu ya. eh itu aja, nanti saya kirim PPT soal ini. Mangga nanti ditanyakan di grup atau bisa japri ke saya bila ingin ada yang kurang jelas maupun ditanyakan. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.